Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan dulu silakan ini. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya selamat pagi kepada bapak-bapak semua. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Haikal sebagai tim auditor bersama dengan rekan saya Danet. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat pembukaan audit pada hari ini. Ya, salam kenal semuanya. Mungkin setelah yang sudah dikenalkan oleh Bapak Haikal, perkenalkan nama saya Danet. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak-bapak bisa perkenalkan dari departemen masing-masing. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nuh dari Departemen Operasional. Oke, perkenalkan nama saya Michael, saya dari Departemen Administrasi. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya Bapak Nuh dan Bapak Michael. Seperti yang sudah kita sampaikan juga, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan audit, di mana tujuan utama dari audit ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efisiensi operasi, dan juga untuk memastikan kesesuaian dengan standar ISO 9001. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, nantinya kami akan melakukan serangkaian kegiatan audit seperti wawancara, observasi kegiatan, pemeriksaan dokumen, dan juga pengujian sistem. Jadi dari kami berdua sangat berharap kepada Bapak Nuh dan Bapak Michael agar dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan secara lengkap dan juga secara terupdate dan terbaru. Kerjasama yang baik dari Bapak-Bapak akan sangat membantu dalam kegiatan proses audit pada hari ini. Baik, kami dari Departemen Operasional siap mendukung kegiatan audit hari ini. Kami dari Departemen Administrasi juga siap membantu. Baiklah, untuk jadwal pelaksanaan audit, kami telah menyusun rencana kegiatan secara detail yang dapat dilihat oleh Bapak Nuh dan Bapak Michael pada soft file proposal yang telah kami kirimkan. Baik, jika ada pertanyaan ataupun kendala selama proses audit, nanti jangan ragu untuk ditanyakan kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak-Bapak semua. Kami berharap audit ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi perusahaan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Nuh atas pengenalannya mengenai sistem operasional dari perusahaan ini. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya mengenai beberapa dokumen terkait operasional yang diperlukan untuk kegiatan proses audit dari kami. Oh iya, baik Pak, silakan duduk Pak. Baik, terima kasih. Mari Pak. Oke, baik. Mungkin untuk yang pertama, saya ingin bertanya mengenai sistem pengendalian internal di bagian operasional. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak bisa menjelaskan prosedur standar yang Bapak terapkan untuk memastikan kepatuhan dan resiko dari bidang operasional ini dapat diminimalkan? Tentu, jadi kami memiliki beberapa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, yang mana untuk memastikan bahwa semua proses operasional ini dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kami juga melakukan pelatihan rutin untuk karyawan-karyawan kami agar mereka nantinya dapat memahami dan juga mematuhi prosedur-prosedur yang telah kami terapkan. Nah, kami juga memiliki beberapa mekanisme kontrol. Antara lain yang telah kami lakukan yaitu mulai dari pemberlakuan sistem double check pada setiap proses kritis, lalu juga adanya dokumentasi terperinci pada setiap aktivitas operasional, lalu pelatihan berkala untuk seluruh staf mengenai prosedur standar, dan juga sistem pelaporan insiden dan juga penyimpangan. Oke, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana Bapak memastikan bahwa semua karyawan ini mematuhi peraturan yang sudah berlaku di perusahaan ini. Oke, baik Pak. Jadi kami sendiri telah melakukan audit internal secara berkala, yang mana ini untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan. Nah, selain itu kami juga telah memiliki mekanisme umpan balik ataupun feedback, yang dimana karyawan nantinya dapat melaporkan jika adanya pelanggaran ataupun ketidaksesuaian. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak bisa memberikan contoh tindakan yang dapat diambil setelah melakukan audit internal? Baik, contohnya, jadi setelah audit terakhir, kami menemukan bahwa ada beberapa prosedur yang tidak diikuti dengan benar.
Nah, kami segera melakukan adanya pertemuan ataupun meeting untuk membahas temuan tersebut dan melakukan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai efisiensi dari segi operasinya. Apakah ada inisiatif yang telah Bapak lakukan untuk meningkatkan efisiensi di Departemen Operasional? Ya, kami baru-baru ini menerapkan sistem manajemen yang lebih terintegrasi, yang mana ini untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, kami juga menggunakan teknologi untuk memantau kinerja secara real time. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah data atau dokumen yang menunjukkan peningkatan efisiensi setelah penerapan sistem tersebut? Oh tentu, kami memiliki laporan bulanan yang menunjukkan penurunan waktu siklus produksi dan juga peningkatan outputnya. Saya bisa membagikan laporan tersebut kepada Bapak. Ini Pak, untuk dokumennya. Oke, baik. Terima kasih atas dokumennya. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai kesesuaian dengan standar ISO 9001. Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan di perusahaan ini untuk memenuhi persyaratan dari standar-standar ini? Baik Pak, jadi kami sendiri telah melakukan adanya peninjauan berkala terhadap prosedur dan juga kebijakan kami untuk memastikan kesesuaiannya dengan ISO 9001. Nah, beberapa langkah yang telah kami lakukan itu diantaranya adalah yang pertama pemetaan proses bisnis, yang mana ini sesuai dengan persyaratan ISO 9001, lalu juga adanya implementasi manajemen mutu yang berkelanjutan, lalu adanya audit internal yang berkala, dan juga kita menindaklanjuti terhadap temuan audit sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas informasi dan data-data yang sudah diberikan kepada Bapak. Terakhir, saya ingin meminta apakah saya bisa meminta bukti verifikasi dan dokumen audit internal terakhir? Oh tentu Pak, ini berikut bukti sertifikasi dan juga dokumen audit internal kami yang terakhir. Ini Pak, untuk dokumennya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti akan saya lakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan keterbukaan Bapak. Kami akan menyusun laporan audit resmi dan mengirimkannya dalam waktu dekat. Baik Pak, kami siap menerima dan menindaklanjuti rekomendasi dari audit Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat datang Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin pertama-tama dari saya sendiri, saya ingin memahami bagaimana pengendalian internal yang diterapkan dalam proses administrasi di perusahaan Bapak. Mungkin bisakah Bapak untuk menjelaskan prosedur standar operasional untuk pengarsipan dokumen yang penting bagi perusahaan? Oke, tentunya semua dokumen itu penting bagi perusahaan kami, baik secara elektronik maupun fisik. Untuk surat elektronik kami biasanya dilindungi dengan enkripsi, dan sedangkan untuk arsip fisik biasanya kami menyimpan pada suatu ruangan tertentu dan hanya bisa diakses oleh beberapa staf tertentu saja. Oke, baik. Mungkin secara sistem saya nilai sudah bagus. Selanjutnya, apakah ada log atau catatan akses untuk dokumen elektronik ini? Dan bagaimana Bapak memastikan pembaruan dokumen dilakukan secara rutin? Oke, pastinya untuk log akses itu ada dari sistem kami yang mencatat siapa saja yang mengakses dan memodifikasi setiap dokumen yang ada. Pembaruan dokumen itu selalu diawasi oleh saya sendiri selaku kepala departemen administrasi dan dilakukan setiap bulannya. Dan untuk log akses saya akan berikan kepada Bapak. Oke, baik. Mungkin selanjutnya bagaimana perusahaan Bapak untuk memastikan bahwa prosedur administrasi sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku? Oke, biasanya kami secara rutin mengkaji peraturan terbaru melalui departemen hukum kami. Setiap perubahan yang relevan langsung akan kami sampaikan kepada tim administrasi melalui pelatihan internal. Apakah ada dokumentasi yang menunjukkan pelatihan tersebut dan bagaimana cara Bapak memonitor kepatuhan karyawan terhadap kebijakan tersebut? Oke, tentunya ada kami memiliki daftar kehadiran dan materi pelatihan, dan untuk memastikan kepatuhan kami mengadakan audit internal triwulan dan mengevaluasi kinerja masing-masing staf dari kami. Oke, mungkin selanjutnya terkait efisiensi operasi, apakah Bapak memiliki matriks atau indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efisiensi proses dari administrasi sendiri? Ya, tentunya kami menggunakan beberapa indikator seperti waktu yang dibutuhkan untuk memproses dokumen, tingkat kesalahan, dan kepuasan karyawan terhadap sistem administrasi kami. Oke, sesuai yang tadi Bapak sudah bilang, apakah ada data terbaru yang bisa kami tinjau terkait indikator tersebut? Oke, tentunya ada, dan ini laporan yang
bulanan kami dalam 3 bulan terakhir. Oke, untuk standar ISO 9001, bagaimana perusahaan Bapak memastikan bahwa semua prosedur terdokumentasi dan dilaksanakan dengan konsisten? Oke, kami memiliki manual mutu yang merinci semua prosedur dan semua proses di audit internal secara 6 bulan untuk memastikan kesesuaian. Apakah Bapak memiliki laporan audit internal terbaru yang dapat kami tinjau? Oke, ini untuk laporan audit internal kami terakhir. Oke, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Berdasarkan temuan kami sejauh ini, mungkin nanti akan kami lakukan tinjauan lebih lanjut. Berdasarkan screening kami mendapatkan bahwa ada beberapa area yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan efektivitas sistem dan kepatuhan terhadap standar. Kami akan menyusun laporan lengkapnya dan memberikan rekomendasi ke Bapak dalam waktu dekat ini. Oke, terima kasih. Kami menantikan masukan dari Bapak Danet agar kami juga bisa terus meningkatkan sistem administrasi perusahaan kami. Ya, Terima kasih, Pak. Oke, baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nuh dan Bapak Michael atas ketersediaan waktunya karena sudah menyempatkan dan berbagi informasi kepada kami mengenai beberapa informasi dari perusahaan yang Bapak-Bapak pimpin. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas kehadirannya dalam rapat penutupan ini, dan di mana pada kesempatan kali ini kita sudah melakukan analisis dan observasi lebih lanjut mengenai beberapa hal dari hasil audit yang sudah kita lakukan. dalam rapat ini nantinya kami juga akan menyampaikan hasil dari audit yang telah kami lakukan. Setelah itu kita juga ingin mendengar tanggapan dari Bapak Nuh dan juga Bapak Michael selaku auditi, dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Haikal. Baik, terima kasih kepada Bapak Danet. Berdasarkan audit yang saya lakukan di area operasional, saya menemukan bahwa beberapa prosedur sudah berjalan sesuai dengan standar. Sebagai contohnya yaitu perusahaan ini memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, termasuk melakukan sistem double check, dokumentasi terperinci, pelatihan secara berkala, dan sistem pelaporan insiden. Selain itu, perusahaan ini telah melakukan audit internal secara berkala dan mengambil tindakan perbaikan berdasarkan temuan audit. Namun, ketika dilakukan observasi, ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki, di mana dokumentasi alur proses perlu diperbarui. Dan hal ini dibuktikan karena tidak adanya dokumentasi alur proses yang terbaru atau tidak sesuai dengan praktik. Dan jika kita melihat dari standar ISO 9001, hal ini tidak relevan dengan pasal 7.5, di mana dokumentasi harus memuat informasi yang akurat dan terkini. Selain itu, pelatihan risiko operasional juga perlu dilakukan intensifikasi, di mana meskipun telah dilakukan pelatihan, tidak ada bukti bahwa pelatihan risiko operasional dilakukan secara menyeluruh. Dan hal ini tidak sepenuhnya tertuang dalam pasal 7.2, di mana mengharuskan kompetensi karyawan dalam menghadapi risiko. Dan terkait hasil dari temuan ini, kami merekomendasikan pada temuan pertama agar diadakan penjadwalan tinjauan secara rutin terhadap dokumentasi proses untuk mengidentifikasi kebutuhan pembaruan di masa depan. Selain itu, untuk temuan kedua dilakukan monitor efektivitas pelatihan melalui evaluasi pasca pelatihan dan audit kepatuhan terhadap manajemen risiko. Demikian laporan dari saya mengenai area operasional, dan berikutnya akan saya serahkan kepada Bapak Danet. Baik, terima kasih kepada Bapak Haikal atas laporan dari bidang operasional. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai laporan pada bagian administrasi. Sebenarnya secara garis besar, perusahaan telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kualitas dan juga telah menerapkan sistem persyaratan dari ISO 9001. Di mana sistem dokumentasi sudah terorganisir dengan baik dan keterlibatan manajemen dalam sistem mutu merupakan kekuatan utama dari perusahaan ini. Namun, saya sendiri masih menemukan beberapa hal yang tidak memenuhi standar. Di sini dapat dilihat dokumen prosedur operasional standar atau SOP dari perusahaan Bapak masih tidak lengkap, tidak terupdate, dan juga sulit ditemukan yang tidak sesuai dengan pasal 4.4 ISO 9001.
Perusahaan Bapak juga tidak memiliki sistem manajemen dokumen yang efektif untuk mengontrol pembuatan, revisi, distribusi, penyimpanan, dan juga pembuangan dokumen yang tidak sesuai dengan pasal 8.2 ISO 9001. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki KPI yang jelas untuk mengukur kinerja Departemen Administrasi dan kurangnya pelatihan bagi personel administrasi sehingga hal itu tidak sesuai dengan pasal 9.1 dan juga pasal 7.2. Kami menyarankan untuk perusahaan agar dapat menyusun daftar lengkap dan mengupdate semua SOP yang dibutuhkan serta membuat sistem penamaan dan penyimpanan dokumen yang jelas serta mudah diakses. Selain itu, solusi dari kami, perusahaan juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menerapkan rekomendasi yang telah diberikan. Perusahaan juga dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dalam hal kualitas setelah menerapkan solusi-solusi dari kami. Baik, sebelumnya terima kasih atas laporannya dari Bapak Haikal dari area operasional. Kami dari area operasional sangat mengapresiasi masukan yang telah diberikan. Temuan-temuan tadi terkait dengan pencatatan stok harian, itu juga nantinya akan menjadi prioritas kami yang akan kami perbaiki. Kami juga akan segera menyusun sistem pencatatan yang lebih efektif agar masalah ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Oke, sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Danet untuk masukan yang sangat konstruktif dalam area administrasi. Kami menyadari pentingnya konsistensi dalam pelaporan dan pengelolaan dokumen. Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan evaluasi secara internal dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kinerja administrasi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, terima kasih atas partisipasi seluruh pihak dalam kegiatan audit ini. Kami berharap temuan dan rekomendasi dari pihak kami dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan perusahaan Bapak di masa depan. Baiklah, dengan rapat ini, rapat penutupan kegiatan audit resmi saya tutup. Selamat sore, dan saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Nu sebagai auditor operasional dan Bapak Michael sebagai auditor administrasi. Terima kasih, Pak.